Pokoknya muha Rasulullah Ya, dari penampakan ujung Nabi rambut Muhammad sampai ke ujung batis itu Yakub. Allahu Akbar. Istilahnya guru sekumpul kembarannya Nabi Muhammad. Sombong nggak itu? Komentar dulu di bawah. Beliau mampu. Ini mampu nih. Oh, ada kegampangan. Mampu. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Perkataan macam apa ini? Sudah lebih dari Nabi, lebih pula dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya di video ini telah positif disangka orang-orang yang tidak ikut kepada Aswaja. Tidak ikut Aswaja katanya. Terus di situ juga saya dikatakan Wahabi dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang menurut saya itu pemikirannya ya sebatas itu. Dan di sini teman-teman, yang lebih gilanya lagi saya ingin membahas, saya masih membahas guru sekumpul karena apa? Saya memang lagi berhadapan dengan orang-orang yang fanatik kepada beliau. Yang pertama, saya tidak ingin membahas kepribadiannya guru sekumpul karena beliau sudah wafat. Misalkan beliau itu sepengetahuan saya ya, yang saya tahu dan orang lain tidak tahu, berarti saya menggibah. Tetapi di sini saya membahas pemahamannya, statement yang dia publikasi dan itu dilanjutkan oleh penerusnya. Saya berbicara kepada penerusnya ya, atas apa yang guru sekumpul katakan. Ini ada statement kalau guru sekumpul itu fisiknya, rupanya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kita langsung reaction seperti apa pernyataannya. Artinya ini dalil-dalil, bukan artinya dalil. apa ya? Oh, jadi guru sekumpul itu bisa berdalil, bisa mengeluarkan dalil juga. Apa ya bahasanya? Apa ya bahasanya? Mengada-ngada kata. Iya. Dari mulut beliau. Ya, ini dari mulut Anda saya dengarkan pakai telinga. Dan apakah saya percaya perkataan Anda? No, tidak semudah itu saya percaya khurafat. Lanjut. Langsung ke telingaku sendiri. Ketika aku bertiga dengan almarhum abahku. Iya, oke. Beliau menyambat abah. Abah itu Muhammad. Mat. Aku matai bermimpi Rasulullah. Bermimpi Rasulullah. Itu, Bang. Pokoknya muha Rasulullah Ya, dari penampakan ujung Nabi rambut Muhammad sampai ke ujung batis itu Yakub. Allahu Akbar. Pokoknya Nabi Muhammad itu dari ujung rambut sampai ujung kaki persis diriku. Istilahnya guru sekumpul kembarannya Nabi Muhammad. Sombong nggak itu? Komentar dulu di bawah. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba ada orang zaman akhir tidak berjenggot ya, tidak pernah berperang dengan Nabi Muhammad, tidak pernah memegang pedang bersama barisan Nabi Muhammad, tetapi ujuk-ujuk di zaman akhir bermimpi dan bercermin dirinya mirip Nabi Muhammad katanya. Ini model seperti ini mirip Nabi Muhammad katanya. Saking walinya dia ya, sampai mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betapa ingin dimuliakannya. Ini tidak jauh berbeda dengan Habib Bahar. Di mana Habib Bahar sebagai seorang yang katanya keturunan Nabi Muhammad, dia memperjuangkan dengan sepenuh tenaga dan pikirannya agar dimuliakan nasab dia. Sampai-sampai mengutip hadis palsu. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan guru sekumpul. Allahu Akbar. Dia pernah buka sarung di depan jemaah ya, memperlihatkan auratnya. Itu apa-apaan itu? Allahu Akbar. Ya Allah. Coba kita lanjut dulu. Aku pendengar yang menangguk dan mencuntang. Bahasanya orang pendengaran berdua kucuntan. Ya Allah, jelas karena sidin sama arwah abah kayaknya kada berkulit-kulitan. Itu sudah bahasa yang bukan sombong, bukan koyo, bukan agak, bahwa pemegang kutub adalah beliau. Waduh, wali kutub. Hanya di era akhir zaman ini yang ada wali kutub. Selama di zaman Nabi Muhammad belum ada wali kutub. Di pada zaman tabi'in tidak ada wali kutub. Na'udzubillah. Ya Allah, khurafat macam apa ini ya Allah? Kalau menurut saya pribadi, kalau orang ini, guru sekumpul ini hidup pada zaman Sayyidina Umar, maka saya yakin apa yang dilakukan Umar ketika mendengar setiap perkataan dan tingkah laku dari guru sekumpul, buka-buka aurat depan jemaah, sedangkan memperlihatkan paha kepada sesama jenis pun itu dilarang sama Nabi Muhammad. Dan guru sekumpul enggak, dibuka itu sarung.
Dan tentunya juga melihat Nabi Muhammad makamnya begini-begini katanya. Gak perlu panjang lebar. Ya, gak perlu panjang lebar Umar. Langsung dipenggal itu kepala. Kenapa saya mengatakan demikian? Abu Hurairah. Sekali lagi, Abu Hurairah hampir mau ditebas kepalanya oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Abu Hurairah mengaku telah meriwayatkan banyak sekali hadis. Kalau tidak salah lebih dari 7.000 hadis katanya. Lebih banyak daripada Sayyidina Umar. Hanya perkara hadis Abu Hurairah mau dipenggal kepalanya sama Sayyidina Umar. Disangkanya Abu Hurairah berdusta atas Nabi Muhammad. Makanya mau dipenggal sama Sayyidina Umar. Tetapi apa? Langsung Abu Hurairah menyatakan kepada Sayyidina Umar bahwa barang siapapun yang berdusta atas Nabi Muhammad, maka nerakalah tempatnya. Seketika Sayyidina Umar menurunkan tangannya yang telah bersiap untuk membenggal Abu Hurairah, karena merasa bahwa hadis itu benar-benar sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya. Dan ini mendongengnya atas nama agama, teman-teman. Sangat berbahaya ini. Inilah kenapa saya menyatakan kalau orang macam ini hidup pada zamannya Sayyidina Umar telah dipenggal kepalanya. Karena kebohongannya sangat luar biasa, dongengnya luar biasa. Sudah mengaku punya surga katanya, mampu masukkan siapapun ke dalam surga. Guru sekumpul ini jadi Tuhan. Nabi Muhammad, ingat, Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan hadis kalau dia bisa memasukkan siapapun. Ingat, garis bawahi siapapun. Tidak secongkak ini memberikan pernyataan di depan umum mampu memasukkan siapapun ke dalam surga. No, apabila Allah sudah ingin masukkan manusia itu ke dalam neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Sampai dia dicuci bersih dari dosa-dosanya, sampai dia selesai dari penghukuman atas dosa-dosanya, maka apabila ada iman di dalam hatinya, meskipun sekecil biji zarah, Allah akan angkat dia kelak masuk ke dalam surga. Allah yang ngangkat, bukan guru sekumpul. Kalau guru sekumpul, no. Dia memiliki kehendak siapapun yang masuk neraka akan diangkat masuk ke surga katanya. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Perkataan macam apa ini? Sudah lebih dari Nabi, lebih pula dari Allah. Kalian yang percaya pada guru sekumpul, pikirkan video ini, pikirkan perkataan dari orang ini dengan cermat, dengan baik, dengan hati yang bersih. Bandingkan guru sekumpul dengan Nabi Muhammad. Tidak sebanding sebenarnya. Ini guru sekumpul, Nabi Muhammad jauh di atas sana. Guru sekumpul di sini, ini para wali nih. Ini para wali nih. Anggaplah ini wali. Ini wali nih. Guru sekumpul bersama para wali-wali yang lain. Dan ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali. Terus di atasnya ada imam-imam mazhab yang mengajarkan ilmu fikih dan lain sebagainya. Dan di atasnya lagi ada ahli-ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim. Dan di atasnya lagi ada para tabi'in. Dan di atasnya lagi ada para sahabat. Dan di atas lagi ada Nabi Muhammad beserta para rasul yang lain. Ini guru sekumpul, Nabi Muhammad jauh di atas sana. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah sombong mengucapkan di depan sahabat kalau Nabi Muhammad mampu memasukkan siapapun ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan seperti ini. Karena apa? Masuknya manusia ke dalam neraka atau surga hak atau prioritas Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak memiliki hak sama sekali. Sekelas Nabi Muhammad saja, meskipun dia bisa memberikan syafaat, kita masuk surga butuh syafaat Nabi Muhammad. Tetapi kalau si guru sekumpul ini punya surganya sendiri. Siapapun yang ikut guru sekumpul nanti ke surga ini gitu. Punya surga VIP. Siapapun yang masuk surga ikut guru sekumpul. Nanti di akhirat diangkat kalian, meskipun kalian masuk neraka di absen. Oh, si fulan masuk neraka ya. Panggil. Oh, si fulan masuk neraka. Oh, si ini Siti masuk ini. Oh, si itu masuk situ. Nanti guru sekumpul punya list para pengikutnya. Siapapun yang jadi pengikutnya guru sekumpul di list, punya data guru sekumpul. Siapa-siapa yang masuk neraka nanti di absen. Oh, itu masuk neraka, panggil. Masuk surga. Siapa lagi masuk neraka? Panggil, masuk. Enak sekali teman-teman. Ini perkataan apa ini? Berapa kali saya nanya? Pikirkan kembali bagi kalian yang pemuja guru sekumpul. Saya bukan benci kepribadiannya, tapi benci pada pemahamannya. Dan pemahaman ini tidak stop di guru sekumpul, tetapi berlanjut kepada murid-muridnya. Alhamdulillah. Coba lanjut dulu. Namun kita janganlah sombong. Sombong, no. Dia mengingatkan orang lain, kita tidak boleh sombong. Tetapi dia menyombongkan diri, bisa memasukkan orang yang sudah di dalam neraka ke dalam surga. Itu sombong nggak? Sombong. Orang yang sudah jelas-jelas Allah masukkan ke dalam neraka, karena guru sekumpul punya syafaat, bisa bersyafaat, melawan perintah Allah itu, melawan kehendak Allah. Jadi nanti berdebat guru sekumpul dengan Allah ini. Allah masukkan manusia ke dalam neraka, dilempar orang-orang itu ke dalam neraka. Lalu nanti guru sekumpul lihat kitab. Oh, orang itu murid saya.
Oh, orang itu pengikut saya, orang itu yang pernah melawan saya dulu, dan saya ingin dia masuk surga. Jadi semua yang ada list buku atau kitabnya Guru Sekumpul bisa dengan sesuka hatinya dimasukkan ke surga. Jadi nanti Allah gini, Allah nanti tepuk jidat nanti, seolah-olah kehendak Allah kalah dengan kehendaknya Guru Sekumpul. Pikirkan dengan akal sehat, pikirkan itu. Makanya kuburannya tidak sepi, teman-teman. Ya, makanya kuburannya Guru Sekumpul ini tidak sepi karena dia bisa masukkan siapapun ke dalam surga. Jadi berharap masuk surga dengan melalui Guru Sekumpul. Begitu. Alhamdulillah. Walaupun mungkin kita tidak sehebat beliau, jelas. Ya, beliau lebih hebat dari Allah. Walaupun kita Banjar tidak banyak punya amal seperti beliau. Iya, amalnya beliau jauh lebih banyak daripada Nabi dan para sahabat, dan melebihi Imam Bukhari, melebihi Imam Mazhab sudah. Karena Imam Bukhari tidak pernah mengaku punya surga, Imam Mazhab tidak pernah mengaku punya surga, tetapi Guru Sekumpul ini lebih dari mereka karena punya surga sendiri dan bebas siapapun mau dimasukkan ke dalam surganya, katanya, dongengnya. Lanjut. Dan orang-orang yang memusuhi, menyambati, menghina mungkin itu hikmatnya. Allah akan perlihatkan makom dan kedudukan sini. Nah, orang kalau sudah berbicara makom, dia akan menggolong-golongkan kepada orang yang di sini makom saya. Kamu di situ, kamu di sana, kamu di sini, kamu di situ. Ya, makomnya Guru Sekumpul ini di sini. Nabi Muhammad itu di sini. Nabi Ibrahim di sini. Nabi Adam di sini. Nabi Musa di sini. Jadi punya makom gitu. Surga dan makomnya Muhammad di sini. Surga dan makomnya Guru Sekumpul di sini. Jadi Allahu Akbar. Pernah gak Nabi Muhammad berbicara makom? Pernah gak Khulafaur Rasyidin berbicara tentang makom? Pernah gak para imam mazhab? Pernah gak Imam Bukhari berbicara makom? Ya, pikirkan dengan akal sehat. Pikirkan dengan hati nurani dan kembalikan kepada orang-orang soleh terdahulu dan kepada orang-orang soleh yang jelas-jelas hidup dengan Nabi Muhammad. Lanjut dulu. Walaupun di dunia mungkin belum kelihatan, siapa tahu. Siapa tahu? Beliau mampu. Ini mampu nih. Oh, ada kegampangan. Mampu. Memberikan rahmat kepada musuh. Ini berbicara apa? Ini berbicara apa ini? Kok tidak sama sekali mengutip dalil dari Al-Quran dan hadis? Memberikan kasih sayang kepada musuh-musuhnya. Bicara Memberikan surga kepada musuh. Waduh, bisa memberikan surga. Kenapa? Iya, karena itulah kehebatan. Waduh. Kenapa jadi bisa hebat? Karena Allah lah. Kalau dipikirkan ya. Jadi kalimat yang paling hebat, kalimat untuk menutup segala argumen adalah Allah berkehendak. Allah sudah berkehendak. Titik. Udah cukup. Jangan pikirkan dengan logika, karena logika tidak akan nyambung. Logikakan, misalkan dilogikan. Cukup, saya gak mau dilanjut ini. Ini kayak Panji Gumilang ini. Guru Sekumpul sudah kayak Panji Gumilang ini. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mereka berkata, ditutup dengan, kalau Allah sudah berkehendak, mau bagaimana lagi? Titik. Jadi seolah-olah tidak bisa kita berargumen dengan dalil yang lain. Begitu. Pokoknya apapun, kalau Allah sudah berkehendak, ya udah jadi gitu. Diberikan surga, ya udah jadi. Bisa saya enak itu. Seolah-olah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kalau menurut kalian ini bagaimana ini? Kalau menurut kalian ini apa? Silakan komentar di bawah. Berikan argumen terbaik kalian. Bagaimana kita di dalam mencontoh sifat Nabi Muhammad. Bagaimana di dalam kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu. Saya tidak mau panjang lebar lagi karena ini sudah cukup. Sampai akhir ini sudah cukup untuk menjelaskan siapa sebenarnya Guru Sekumpul ini. Kalau bagi saya hanya seorang pendongeng, penyebar khurafat yang jahat kepada Nabi Muhammad.